Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku semua, selamat pagi. Pagi. Oke, baik seperti biasa. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Jadi saya persilakan kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum saya lanjut ke materi pembelajaran, saya terlebih dahulu untuk mengabsen. Jadi silakan dengarkan namanya dulu. Putri. Selanjutnya Ristiana. Hadir, Pak. Semangat sekali Ristiana. Kemudian Risma Maira. Raihan. Hadir, Pak. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita sedikit melantungkan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, jadi mari kita mulai bersalawat kepada Nabi. 1, 2, 3, mulai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Pada pembelajaran kali ini kita masuk dalam pembahasan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, anak-anakku semua, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau pada pertemuan kali ini adalah nanti peserta didik mampu menganalisa Quran Surah Al-Isra ayat 32. Nah, namun selanjutnya, anak-anakku semua, sebelum kita lebih jauh membahas terkait materi ini, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu pergaulan bebas, apa itu perbuatan zina? Oke, silakan. Pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang tahu seperti apa contoh orang terkena pergaulan bebas? Ada, oke. Silakan. Contohnya seperti mabuk-mabukan. Ya, mabuk-mabukan. Konsumsi narkoba. Ya, mengkonsumsi narkoba. Selalu datang ke klub malam. Ya, semakin banyak masyarakat atau pada umumnya remaja yang terpapar konten-konten yang mengarah kepada perbuatan zina. Nah, ini menjadi masalah ya. Banyak yang diantaranya tidak memahami apa itu konsekuensinya, ya, mulai dari konsekuensi moral, sosial, agama dan keluarga. Nah, kita di sinilah yang menjadi persoalan, yang inilah yang menjadi masalah yang ada di kalangan kita, itu yang kita mau bahas. Nah, kita mau cari tahu apa konsekuensinya, ya, terkait dengan ini. Nah, bagaimana solusi Islami untuk masalah ini, dan kita akan nanti mencari solusinya bersama-sama. Namanya, silakan bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Silakan untuk bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Sesuai yang pernah kita bagi. Oke ya. Nah, jadi inilah dalil tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Jadi tadi kita mau mengaitkan antara Quran Surah Al-Isra ini ayat 32 dengan tadi masalah-masalah atau konsekuensi yang kita hadapi. Oke, selanjutnya. Jadi silakan disimak baik-baik, silakan diperhatikan baik-baik. Nah, saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Selanjutnya, silakan kita memahami lagi Quran Surah Al-Isra. Ini terkait dengan isi kandungannya. Nah, ada beberapa kandungan ayat, ya, kita bisa lihat.
Ada beberapa isi kandungan ayat yang tertuang dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 ini. Silakan diperhatikan. Yang pertama itu Allah dalam kandungan ayat ini jelas dan tegas dan tepat melarang kita untuk mendekati yang namanya zina. Itu sudah tertuang dalam hadis Nabi ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nazib persinannya. Ya. Yang kemudian yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Nah, ada yang namanya sinah kedua mata, ada yang namanya sinah dengan kedua telinga, ada dengan sinah lidah, ya. Kemudian mulut untuk berbicara, kedua tangan, kaki dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan zina semua ketika itu adalah kita lakukan dengan hal-hal yang tidak baik. Oke, mantap. Kemudian, isi kandungan ayat yang kedua adalah zina ini merupakan perbuatan keji wal mungkar. Ya. Semua orang yang melakukan perzinahan, semua orang yang melaksanakan perzinahan, yang terjerumus dengan perzinahan, maka dia adalah mempunyai perbuatan keji dan mungkar. Kemudian, selanjutnya, zina merupakan ini adalah seburuk-buruknya jalan. Ya. Pilihan yang terburuk sepanjang hidup tak setiap manusia ketika dia melakukan yang namanya perzinahan. Apalagi untuk generasi-generasi muda saat ini. Ya, generasi-generasi pelajar saat ini adalah pilihan yang terburuk yang dapat merusak mental kita ketika kita melakukan yang namanya perzinahan atau memilih jalan perzinahan. Ya, karena itu adalah pilihan yang tidak baik. Kemudian, yang terakhir, mendekati zina, ya. Jangankan untuk melakukan perzinahan, ya, mendekati zina saja itu dilarang oleh Allah, apalagi kita melakukan perzinahan. Nah, anak-anak, oke. Jadi saya persilakan untuk membaca Quran surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyatan wasa'an sabila. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada? Oke, saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oke. Jadi terima kasih. Kita hapus dulu tuh temannya yang baca Al-Quran. Oke. Jadi menemukan solusi apa yang menjadi keterkaitan ya antara Quran surah Al-Isra ayat 32 ya. Jadi kelompok 1 itu mengerjakan di nomor 1, kelompok 2 mengerjakan nomor 2, kelompok 3 nomor 3 dan kelompok 4 ya nomor 4. Oke, kelompok 1. Jadi dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Jadi silakan.
Oke, dipersilakan. Jadi dipersilakan untuk kelompok 1 untuk presentasikannya. Akan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan terkait dengan konsekuensi moral yang dibacakan oleh Israel. 1. Konsekuensi moral. Kehilangan integrasi pribadi. Zina melanggar nilai-nilai moral yang umumnya dipegang teguh oleh masyarakat dan individu. Tentang keterkaitan Quran Al-Isra ayat 32 tentang konsekuensi sosial yang akan dibacakan oleh Fadilah. Keterkaitan konsekuensi sosial. 1. Pandangan negatif dari masyarakat, yaitu individu yang terlibat sering menjadi subjek gosip atau penilaian buruk. Mempresentasikan konsekuensi agama yang dibacakan oleh Vivi. Konsekuensi agama. Dosa besar. Dalam banyak ajaran agama, termasuk Islam, Kristen, dan lainnya, zina dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap perintah Tuhan. Tindakan zina bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga seperti penceraian atau putusnya hubungan dengan keluarga. Dampak pada anak. Anak-anak yang menjadi korban situasi ini bisa mengalami trauma emosional. Bahwa anak-anakku semua, mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga segala bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, segala bentuk perbuatan yang bersifat buruk itu terhindar dari kita. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan keji dan mungkar itu tidak melekat dalam diri kita. Maka dari itu anak-anakku semua, sebelum saya tutup pembelajaran ini, maka saya sampaikan dulu bahwa insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan tetap membahas tentang Quran Surah Al-Isra ayat 32, namun dengan cara membaca dan menghafal. Jadi anak-anakku semua nantinya itu dikasih pemahaman bagaimana anakku membaca, kemudian bagaimana anakku untuk menghafal Quran Surah Al-Isra ayat 32. Cukup sekian. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.